kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, kota Tiongkok kecil di Lasem. Ada pula perayaan Imlek di berbagai negara. Ya, selain itu hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang makna Imlek dan toleransi selengkapnya dalam segmen Bincang. Ya, perbedaan suku, agama, ras, dan etnis bukan menjadi penghambat bagi masyarakat Lasem untuk hidup berdampingan. Meski ada perbedaan, namun masyarakat kota ini selalu bahu-membahu, bekerja sama membangun dan memajukan wilayah mereka. Bagaimana geliat kota kecil Lasem dengan berbagai keberagamannya? Berikut liputan tim Halo Indonesia dari Lasem, Jawa Tengah. Keberagaman etnis dan agama nampaknya tidak menjadi masalah bagi masyarakat kota Lasem, Jawa Tengah. Berjarak 12 km dari kota Rembang, kota ini terkenal dengan kawasan pecinan yang kental dengan budaya Tiongkok. Tidak heran jika 80% masyarakat Lasem adalah beretnis Tionghoa, sedangkan 20% sisanya adalah masyarakat pribumi bersuku Jawa. Tidak hanya keberagaman etnis, masyarakat Lasem juga dihiasi dengan beragam agama. Di antara golongan mayoritas beragama Buddha dan Konghucu, terdapat masyarakat Muslim yang bisa hidup berdampingan dengan rukun. Bahkan menurut salah satu masyarakat yang sejak lahir sudah mendiami kota Lasem, masyarakat Lasem selalu bahu-membahu saat ada perayaan agama ataupun kebudayaan tertentu. Ya, saling berdampingan lah, antara saling membutuhkan antara yang Cina sama yang Jawa, Islam sama Kristen sama akurnya gitu tuh. Contohnya kan Cap Gome, orang Islam membaur jadi satu gitu. Kalau Natalan gitu, orang-orang Islam sama-sama menjaga keamanan gitu. Begitu juga orang Islam kalau hari raya Idul Fitri, dia ya begitu jaga gitu sama. Tidak ada gesekan apa-apa, tidak ada gitu. Menurut Semar, Ketua RT Desa Karangturi Lasem, keakraban masyarakat Lasem tidak hanya terlihat saat sedang ada perayaan khusus, tetapi mereka juga memiliki perkumpulan di antara umat beragama dan antar etnis tersebut yang bernama FKUB atau Forum Komunikasi Umat Beragama. Di Lasem pun antara umat orang Muslim dengan orang-orang Tionghoa bagus sekali. FKUB itu jadi seluruh umat beragama apapun itu 1 bulan sekali pasti kumpul. Jadi yang dikumpulin seperti dari Katolik ya ada Romo, dari Kiai juga ada, dari Buddha, Biksu juga ada, dari pendeta juga ada, didampingi Kapolres sama Dandim. Selama 30 tahun menjabat sebagai ketua RT, tidak pernah ada sekalipun konflik atau permasalahan yang timbul di antara masyarakat Lasem atas nama agama ataupun etnis. Mereka hidup saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Hidup harmonis di antara perbedaan suku, etnis, dan agama menjadikan kota Lasem sebagai kota percontohan semboyan Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. Walaupun berbeda-beda, tetap satu jua dalam keharmonisan kehidupan. Dona Puspita, Budi Utomo, DAI TV. Ya pemirsa, sebuah pondok pesantren biasanya dibangun pada kawasan yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Namun di Lasem, Jawa Tengah, pondok pesantren Kauman berdiri di wilayah yang mayoritas penduduknya merupakan keturunan Tionghoa dan bukan beragama Islam. Ya, keberadaan pondok pesantren Kauman ini menjadi simbol harmonisasi kehidupan di tengah berbagai perbedaan. Selain dijuluki sebagai kota Tiongkok kecil, kota Lasem juga dikenal sebagai kota santri. Sebutan ini muncul dikarenakan penduduk Lasem terkenal dengan pemeluk agama Islam yang taat. Namun uniknya, pondok pesantren tersebut dibangun pada kawasan yang mayoritas beretnis Tionghoa dan beragama non-Islam. Adalah Pondok Pesantren Kauman, pondok pesantren yang dibuka sejak tahun 2005 di kawasan Pecinan Karangturi, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Pondok pesantren yang kini menampung 170 santri ini berdiri di atas tanah seluas 1.622 meter persegi. Pondok pesantren bergaya Tiongkok. Inilah yang terlihat dari setiap ornamen dan bentuk bangunan pondok pesantren Kauman. Terdapat beberapa lampion yang menghiasi sudut pondok pesantren dan ada pula tulisan berbahasa Mandarin yang berarti panjang umur setinggi gunung dan rezeki luas sedalam lautan di depan pintu pondok pesantren. Tulisan Mandarin tersebut sengaja tidak dihilangkan
demi menghormati kebudayaan Tiongkok yang terwarisi hingga sekarang. Berdirinya pondok pesantren di antara penduduk beretnis Tionghoa tidak membuat masalah di antara kehidupan penduduk di sekitar. Hubungan di antara keduanya baik dan sangat menunjang rasa toleransi yang tinggi di antara perbedaan tersebut. Inilah yang disampaikan para santri, bahwa walaupun ada perbedaan, namun tidak menjadi jurang pemisah. Jadi dari santri dan masyarakat Tionghoa sendiri sangat akrab. Contohnya ketika kami mengadakan acara, mereka para masyarakat Tionghoa juga ikut membantu. Dan hubungan interaksi antara masyarakat Tionghoa dengan para santri juga berjalan harmonis. Seperti ketika kami lewat, ya memanggakan, monggo Ji, ya, mereka menjawab, ya monggo Mas, gitu. Kalau Abah itu mengajarkan santrinya itu, jadi di pondok di pesantren di sini berbeda dengan pondok yang biasanya. Kalau biasanya kan tertutup, terisolasi di sini, nggak boleh berinteraksi di dunia luar. Kalau di sini itu malah disarankan, dianjurkan untuk sering berinteraksi sama masyarakat sekitar gitu. Jadi mereka itu bisa melihat, oh ini loh orang Islam itu bukan yang radikal keras gitu. Jadi Islam itu sebenarnya itu menghargai sekali budaya orang luar, budaya kayak agama orang luar, apalagi Tionghoa kan kalau di Indonesia masih cenderung dikucilkan gitu loh. Jadi Abah menerapkan sistem toleransi yang begitu tinggi sekali. Sebagai pembina sekaligus pendiri Pondok Pesantren Kauman, Gus Zaim menyampaikan hadirnya pondok pesantren merupakan wujud persaudaraan umat muslim yang sesungguhnya, yang menghargai perbedaan dan tetap berbaur tanpa kekerasan. Yang saya berharap ini menjadi contoh, bukan hanya untuk keakraban atau toleransi antar umat beragama, antar etnis dan sebagainya di Indonesia, tapi juga dunia internasional. Saya berharap LASEM ini menjadi contoh. Itu harapan besar saya, karena di sini itu sudah cair sejak dulu. Makanya sumbunya di sini itu bahkan bukan hanya sumbu pendek atau sumbu panjang, tidak ada sumbunya. Jadi nggak ada yang bisa disulut. Hadirnya pondok pesantren di tengah pecinan bisa menjadi cerminan nyata bahwa perbedaan bukan menjadi pemecah persaudaraan, tetapi menjadi pemersatu dalam harmonisasi kehidupan. Dona Puspita, Budi Utomo, DAI TV. Ya, melestarikan budaya Tiongkok di Kota Lasem menjadi alasan utama berdirinya bangunan cagar budaya Tiongkok kecil Heritage Lasem. Ya, rumah bergaya Tiongkok kuno yang sudah tidak terawat disulap menjadi bangunan apik dan berisi benda-benda bersejarah Tiongkok. Julukan Kota Lasem sebagai kota Tiongkok kecil menjadi cikal bakal berdirinya bangunan cagar budaya bernama Tiongkok Kecil Heritage Lasem. Berada di kawasan pecinan Karangturi Lasem, Rembang, Jawa Tengah, bangunan yang didominasi warna merah dan kuning ini berdiri di atas lahan seluas 1.660 meter persegi. Rumah bergaya Tiongkok kuno yang dahulu merupakan rumah sarang burung walet, pada tahun 2012 direnovasi sedemikian rupa sehingga menjadi bangunan cagar budaya Tionghoa yang apik dan menarik. Terinspirasi dari bangunan Chandranaya di Jakarta, yang juga menjadi bangunan cagar budaya Tiongkok, Rudi Hartono, pendiri Tiongkok Kecil Heritage Lasem, ingin melestarikan kebudayaan Tiongkok di Kota Lasem. Dari situ kita terinspirasi, gedung Chandranaya di Jakarta ada, kenapa Lasem kan banyak rumah kuno nggak ada. Kan Lasem kan sudah terkenal zaman dulu dengan sebutannya kan Tiongkok Kecil. Ya kita ingin menghidupkan lagi. Saat memasuki ruang utama bangunan ini, pengunjung dapat melihat berbagai ornamen kebudayaan Tiongkok, seperti lampion, barongsai, dan juga liong. Tidak hanya itu, di sisi kanan dan kiri ruangan juga terdapat boneka besar yang sering digunakan penduduk Lasem pada acara arak-arakan perayaan kelenteng, seperti boneka Dewa Kekayaan, Dewa Panjang Umur, dan juga boneka Ibu Kartini sebagai ikon Kota Rembang. Dan uniknya, pada bangunan ini masih terdapat lubang bawah tanah yang dijadikan sebagai tempat persembunyian penduduk saat perang melawan Belanda dahulu kala. Menurut Rudi, pembangunan rumah pelestarian budaya Tiongkok ini ternyata tidak mudah.
Hal ini dikarenakan sulitnya merenovasi bangunan tanpa merubah struktur dan nilai dari sejarah itu sendiri. Itu sebabnya bangunan Tiongkok kecil Heritage Lasem masih mengalami proses renovasi sampai saat ini. Ada beberapa mungkin handle-handlenya, kunci, engsel, itu kan kuno. Nah itu paling enggak kita carikan yang mirip. Terus seperti tackle yang di bawah ini juga kita kan tidak bisa beli tackle yang seperti ini di toko, kan kita harus pesan dulu. Walau masih dalam tahap penyempurnaan, selama tahun 2015 lalu sudah ada 500 pengunjung yang datang untuk melihat benda-benda kebudayaan Tiongkok. Dona Puspita, Budi Utomo, Daai TV. Selain di Indonesia, semarak Tahun Baru Imlek ke-2567 pun terlihat di beberapa negara lain seperti Singapura, Tiongkok, serta Argentina. Ya, berbagai festival diselenggarakan di 3 negara tersebut, mulai dari Festival Lampion di Singapura hingga Festival Musim Semi di Tiongkok dan Argentina. Nah, seperti apa kemeriahan perayaan Imlek di 3 negara tersebut? Berikut selengkapnya. Tahun Baru Imlek merupakan perayaan terpenting orang Tionghoa. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai di hari pertama, bulan pertama penanggalan Tionghoa dan pada hari ke-15 akan diakhiri dengan perayaan Cap Gomeh. Adat dan tradisi perayaan Imlek berasal dari negara Tiongkok yang perayaannya bersamaan dengan datangnya musim semi, simbol harapan baru. Hingga saat ini, tradisi menyambut Tahun Baru di musim semi tersebut masih terus dijalankan oleh seluruh warga keturunan Tionghoa di berbagai belahan dunia. Seperti perayaan yang diadakan di negeri singa Singapura, parade lampion digelar di Jalan New Bridge dan Iu Tong Seng, lengkap dengan pertunjukan dan hiasan jalanan yang serba merah. Masyarakat Singapura menyalakan 2.668 lampion pada saat pembukaan parade. Kemudian disusul dengan pertunjukan akrobatik seniman asal Tiongkok dan Malaysia. Karena pertunjukan ini mengisahkan dongeng Tiongkok terkenal Journey to the West dan dipercantik dengan penataan musik dan lampu LED yang atraktif. Seluruh dekorasi jalanan yang tampil dalam rupa monyet, persik, bunga musim semi, dan koin emas zodiak dirancang oleh para mahasiswa senior dari Universitas Teknologi dan Desain Singapura dan dibuat oleh para pengrajin dari kota Zhejiang, Provinsi Sichuan, Tiongkok. Parade ini berlangsung hingga 8 Maret 2016. Pengunjung dapat menikmati serangkaian kegiatan seperti upacara kompetensi Lion Dance International ke-9, bazar, karnaval, event berjalan kaki menelusuri kawasan pecinan Singapura, serta perayaan detik-detik menyongsong Tahun Baru Monyet. 今天就是跟我的父母亲一起来看亮灯仪式，趁着这个佳节有放鞭炮、有烟花，又很少小孩子很少看见，就觉得很热闹啊。 Selain Singapura, semarak menyambut Tahun Baru Imlek juga sudah terasa di kota Beijing, Tiongkok. Setiap tahun, festival musim semi digelar untuk memeriahkan Tahun Baru Imlek di negara tirai bambu ini. Persiapan festival musim semi tahun ini sudah dilakukan sejak 1 tahun lalu. Acara puncak festival musim semi digelar pada 7 Februari 2016 waktu Beijing. Diperkirakan, festival musim semi akan diselenggarakan kurang lebih selama 4 jam. Dengan mengusung tema membangun masyarakat Tiongkok yang sejahtera, festival ini menyajikan berbagai jenis pertunjukan seperti nyanyian, tari, akrobatik, dan sulap. Selain festival, warga Tiongkok juga menyelenggarakan flash mob di salah satu stasiun kereta di Shanghai, Tiongkok. Lebih dari 50 orang berkumpul dan menampilkan tarian yang unik, campuran rap, kungfu, taiji, dan tarian naga. Bahkan di akhir penampilan, grup penari membentuk karakter Fu yang berarti ucapan selamat dan kegembiraan bagi para warga yang akan melakukan perjalanan ke kampung halaman. 看着这样的场面，感觉很意外、很惊喜，感觉很喜庆。 Komunitas warga Tiongkok di Argentina pun tidak ketinggalan merayakan Tahun Baru Imlek 2567. Mereka merayakan Imlek beberapa hari lebih awal melalui festival musim semi di Buenos Aires. Ribuan warga memenuhi lokasi festival yang dimeriahkan oleh parade tarian naga yang melintasi kerumunan serta atraksi beberapa master kungfu. Es de vital importancia porque el dragón está muy relacionado con lo que es la cultura china. Los chinos dicen que son descendientes del dragón. Eu admiro o equilíbrio que eles buscam em tudo o que eles fazem. Então, todas as ações, até no dia a dia, eles buscam o equilíbrio. Eu acho isso essencial para a vida. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana suasana perayaan Imlek yang diisi dengan ibadah, saat ini kami telah terhubung dengan rekan kami Evan Effendi yang berada di Kelenteng Bontek Bio di Tangerang, Banten. Ya, silakan Evan dengan laporan Anda.
Halo Evan, Ya silakan. baik, Matt, Dika dan juga pemirsa melaporkan langsung dari Kelenteng Bontek Bio Kota Tangerang bahwa memang suasana di sini nampak ramai lancar dari para umat Konghucu sedang berdoa untuk memanjatkan doa di Tahun Baru Imlek 2567. Di Tahun Baru Imlek ini tentunya banyak masyarakat yang datang dan memang puncaknya diperkirakan sudah terjadi tadi malam dan sekitar 2.000 ataupun 2.000 umat telah datang di kelenteng ini untuk memanjatkan doa dan serta bersyukur tentunya. Dan di belakang saya juga terdapat banyak sekali lilin yang dinyalakan sebagai tanda semangat baru di tahun Imlek 2567 ini. Dan selain dari lilin-lilin ini yang sedikitnya sebanyak berjumlah sekitar 2.000-an lilin yang telah dinyalakan sejak kemarin sore. Dan juga telah bergantian tentunya para umat untuk datang dan berdoa di sini. Sangat ramai sekali tentunya suasana di sini. Matt, Dika? Ya Evan, selain 2.000 lilin yang telah disiapkan oleh pihak kelenteng, fasilitas atau sarana apa lagi yang sudah disiapkan oleh pihak kelenteng? Ya, yang disiapkan pihak kelenteng selain dari lilin dan juga tentunya persembahan yang dibawa sendiri oleh para umat yang datang ke kelenteng, juga pengamanan yang disiapkan tentunya oleh pihak kelenteng untuk mengamankan jalannya prosesi ibadah yang berlangsung dari kemarin sore hingga pagi ini tentunya berjalan lancar, di mana kabar ini berasal dari Satpol PP setempat dan juga pengamanan dari pihak kelenteng sendiri. Dan juga tadi telah berlangsung juga ada prosesi di mana pelepasan burung yang memberikan di mana di sini adalah arti dari kebebasan sendiri dalam hal dari umat beragama Konghucu di Indonesia. Dan selain itu juga di kelenteng yang telah berumur lebih dari ratusan tahun, di mana kelenteng ini memang dibangun sejak abad 16 atau 1680-an, yang masih berdiri kokoh dan masih mempertahankan dari ornamen asli dari sejak kemarin ataupun sejak lalu. Medika. Baik, tadi kalau dijelaskan sudah ada menyalakan lilin lalu pelepasan burung, kira-kira apa? Apakah ada prosesi lain yang akan berlangsung hari ini? Iya, untuk prosesi hari ini memang sementara yang bisa dapat dilaporkan yaitu mengenai hanya seperti biasa ibadah-ibadah di kelenteng ataupun di ibadah penyalaan dupa ataupun kemudian penyalaan lilin dan kemudian pembakaran kertas seperti hal biasanya. Dan memang seperti penyalaan kembang api telah dilakukan semalam, di mana pada puncaknya di pukul 12 malam maksud saya, sehingga ya untuk hari ini memang sudah hanya proses ibadah biasa di pagi hari seperti itu. Di Kamet. Ya Evan, ini kalau kita lihat sio monyet ya, menandakan kepercayaan diri. Nah kemudian bagaimana Evan melihat antusiasme etnis Tionghoa yang ada di kelenteng ini? Ya baik, memang etnis Tionghoa yang ada di kelenteng ini sangat semarak sekali dan juga semangat tentunya menyambut datangnya Tahun Baru Imlek, yang dimana Tahun Baru Imlek monyet api. Dan di sini juga banyak sekali tentunya para pengunjung ataupun para umat yang berdoa dengan menggunakan baju warna merah, di mana baju ini sebagai tanda penyemangat baru di Tahun Baru Imlek 2567. Dan juga selain itu memang mereka datang sih sengaja untuk bisa berdoa, kemudian juga menyalakan lilin sebagai penyemangat tadi, kemudian untuk berharap tentunya di tahun mendatang mendapatkan berkah yang lebih dan juga semangat baru dan juga rezeki yang bertambah seperti itu. Medika. Iya, untuk hari ini jemaat yang atau umat yang ingin beribadah di Bontek Bio bisa dibuka hingga jam berapa kira-kira, Evan? Iya, memang untuk ibadah yang dilangsungkan di Wihara Bontek Bio ini dilangsungkan 24 jam. Dari keterangan tadi yang didapatkan dari Humas sendiri, memang kelenteng ini dibuka 24 jam. Jadi ketika para umat beragama yang umat Konghucu tentunya yang ingin berdoa atau memanjatkan syukur di sini bisa kapan saja memang dibuka. Namun memang untuk khusus dari perayaan Imlek sendiri dibuka sejak kemarin pukul 18 atau memang rame-ramenya yaitu pada pukul 18 hingga mungkin nanti hingga pukul 12 siang ini, di mana keramaian itu terjadi. Dan setelah itu memang di kelenteng ini hanya seperti beribadah biasa di hari lain dan sebagainya. Seperti itu. Baik. Terima kasih Evan. Terima kasih untuk laporan Anda. Iya, selanjutnya kita akan membahas tentang makna Imlek dan toleransi. Namun setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia.